Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A2 kelas ST33.1. Nama saya Raki Refai Arayan dengan NIM F2 4012411102. Saya Lutfika Sucipinasti dengan NIM G2 01241019. Saya Aulia Rahmani Putri dengan NIM M0402241014. Hari ini kami akan melaksanakan praktikum mengenai korosi. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum kali ini. Tujuan dari praktikum kami kali ini adalah mengenali laju korosi dari lingkungan yang berbeda-beda. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan korosi. Untuk alat dan bahannya yaitu ada 5 wadah plastik dan 5 paku besi. Wadah pertama diisi larutan cuka, wadah kedua diisi minyak, yang wadah ketiga diisi larutan garam, yang keempat air, dan yang kelima menjadi wadah kosong sebagai kontrol. Dan jangan lupa 5 buah tutup untuk wadah plastik. Selanjutnya, masukkan paku ke dalam cup yang berisi larutan, kemudian tutup cup. Reaksi ini berlangsung melalui 3 tahap utama dan tidak akan terjadi tanpa adanya medium yang memungkinkan perpindahan elektron. Berikut adalah tahapan-tahapan reaksi tersebut. Percobaan ini bertujuan untuk mengamati pengaruh berbagai media terhadap proses perkaratan paku. Media yang digunakan antara lain air, larutan garam, minyak, larutan cuka, dan udara kering sebagai kontrol. Pada media air, paku mengalami perkaratan di seluruh permukaan, terbentuk endapan berwarna coklat tua di dasar wadah, dan air menjadi keruh kekuningan. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi perkaratan terjadi sebagaimana mestinya. Endapan tersebut merupakan senyawa besi 3 oksida, sementara warna kekuningan disebabkan oleh partikel koloid seperti besi 3 hidroksida dan ion kompleks heksaaqua besi 3 yang menyebabkan cahaya melalui efek Tyndall. Pada media larutan garam atau NaCl, paku juga berkarat secara menyeluruh, namun jumlah endapan yang terbentuk lebih banyak dan larutan menjadi sangat keruh berwarna kecoklatan. Hal ini disebabkan oleh adanya ion Na+ dan Cl- yang mempercepat perpindahan elektron antara besi dan oksigen, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Akibatnya, terbentuk lebih banyak senyawa besi 3 oksida dan koloidal besi 3 hidroksida dalam waktu yang sama. Sementara itu, pada media minyak, paku tidak menunjukkan tanda-tanda perkaratan. Dalam konteks ini, minyak berfungsi sebagai lapisan pelindung dari oksigen yang efektif. Pada larutan cuka, paku mengalami korosi, namun tidak terbentuk endapan karena tidak cukup ion hidroksida dalam kondisi asam untuk membuat endapan. Warna larutan menyerupai teh karena adanya besi 3 asetat. Terakhir, pada kontrol, paku tidak menunjukkan perubahan yang berarti secara visual karena tidak cukup air dan oksigen untuk terjadinya reaksi perkaratan. Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa media yang mengandung air dan oksigen mempercepat terjadinya perkaratan. Laju korosi dari yang tercepat, yaitu perendaman paku dalam larutan garam, kemudian larutan cuka, dilanjut air, udara terbuka, dan terakhir minyak. Faktor yang memengaruhi laju korosi adalah keberadaan elektrolit, derajat keasaman, tingkat oksigen terlarut, dan keberadaan pelindung. Sekian pembahasan mengenai praktikum korosi dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.